Alivio, hubungan pengetahuan remaja dengan perilaku seksual, yang mana dependennya, variabel dependen? Kalau menurut saya yang dependennya itu yang apa tadi Bu yang awal Bu? Pertanyaan atau pernyataan yang nanti kalian sampaikan di dalam kuesioner ya. Perilaku seksual juga nanti bisa diukurnya dengan apa? Dengan berbagai pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Berasal dari mana pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner? Dari teori-teori. Itu tadi ada di dalam tinjauan pustaka, pakai teorinya siapa. Kemudian nanti ada kerangka teorinya, maka muncul di kerangka konsep ya. Jadi sudah paham ya variabel. Jadi Ibu anggap kalian sudah memahami yang dimaksud dengan variabel. Jadi variabel itu sesuatu yang akan kalian ukur itu apa ya? Apa yang mau diukur? Itu yang bisa disebut sebagai variabel. Kalau tidak bisa diukur tentu saja tidak bisa diteliti. Maka dia tidak bisa menjadi variabel penelitian ya. Oke, misalnya tadi ada konsep faktor internal. Ya. Kemudian yang kedua, kerangka konsepnya adalah faktor eksternal. Ya, dan yang ketiga, kerangka konsep dari penelitian kalian adalah perilaku seksual remaja. Jadi kalau ditanya, kerangka konsep penelitian Anda apa? Misalnya 3 itu. Nah, kemudian di dalamnya dari 3 itu sebelumnya tadi ada kerangka teori yang menyebutkan bahwa faktor internal tadi banyak kan? Misalnya ada jenis kelamin, ada usia, ada orang tua, kemudian ada pengetahuan. Di kerangka konsep kalian cuma mau meneliti dari faktor internal hanya pengetahuan. Di kerangka teori disebutkan semua 5 tadi, pengetahuan disebutkan, jenis kelamin disebutkan, usia disebutkan, pengetahuan disebutkan, misalnya ada 5. Tapi di kerangka konsep, kalian mau meneliti apa sih dari 5 tadi? Maka kalian misalnya saya mau meneliti yang faktor pengetahuan dan usia misalnya. Maka yang muncul di kerangka konsep hanya 2 itu saja. Yang 5 ada di kerangka teori. Ya. Kemudian faktor eksternal ada tokoh agama, ada teman sebaya, ada guru atau dosen, ada media sosial. Nah, yang mau kalian teliti apa faktor eksternalnya? Mungkin kalian hanya mau meneliti tentang media sosial dan teman sebaya. Maka dari kerangka teori tadi muncul 5, di kerangka konsep muncul 2 saja. Kalian hanya mau meneliti 2 itu. Nah, kemudian alurnya ke kanan maka dihubungkan dengan perilaku seksual remaja. Itulah kerangka konsep yang akan kalian buat di penelitian ya. Oke, nah variabel-variabel apa saja yang menjadi pengukuran, indikasi pengukuran tadi yang seperti yang Ibu berikan contoh. Maka variabel-variabel yang kalian akan ukur di kerangka konsep yang pertama misalnya variabel pengetahuan tadi kan. Yang pertama variabel pengetahuan, yang kedua variabel jenis kelamin, yang ketiga variabel media sosial, yang keempat variabel teman sebaya, yang kelima variabel perilaku seksual. Jadi ada 5 variabel yang akan kalian teliti. Itu ya. Jadi bisa dibedakan dengan kerangka konsep, dengan kerangka teori. Ada yang mau ditanyakan dulu antara 2 itu? Ibu mau tanya Bu. Berarti kalau untuk yang kerangka teori itu berarti semua faktornya dicatat ya Bu. Dan sedangkan yang kerangka konsepnya berarti intinya aja ya Bu. Misalkan saya pengen neliti pengetahuan sama sikapnya, berarti yang internalnya sikap sama pengetahuannya gitu ya Bu? Iya. Baik Bu. Makasih Bu. Jadi
bisa ya membedakan kalau kerangka teori, di teori itu apa saja sih yang menjadi sebab akibat itu diceritakan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kerangka konsep itu sudah mulai masuk ke dalam kerangka berpikir kalian, kerangka pikiran penelitian ya. Jadi kerangka penelitiannya apa? Yang akan diukur atau diamati. Nih, yang akan diukur dan atau diamati. Sudah mulai ada batasan. Ya, di kerangka teori ada 10, kalian cuma mau meneliti 3. Nah, itu yang menjadi kerangka konsep. 3 itulah yang menjadi kerangka konsep penelitian kalian. Nah, biasanya ditanya, apa alasan Anda dari 10 teori yang disampaikan, misalnya tadi harusnya menurut Noto Atmojo, teori Noto Atmojo tentang perilaku seksual misalnya, atau perilaku, itu ada 10 yang mempengaruhi perilaku. Ada pengetahuan, ada jenis kelamin, tadi Ibu sebutkan. Tapi pada saat meneliti, kalian hanya meneliti 2 saja, misalnya jenis kelamin dan pengetahuan. Nah, itu 2 ini tadi sudah muncul pada saat di masalah, latar belakang masalah. Sudah disampaikan itu adjustment argumen-argumen kalian. Apakah tren misalnya dari 10 faktor yang disebutkan Noto Atmojo, ternyata tren yang menjadi masalah paling banyak terhadap perilaku seksual remaja itu sebenarnya adalah misalnya pengetahuannya yang kurang atau juga karena media sosial misalnya. Nah, itu yang membuat tren terjadinya perilaku seksual pranikah pada remaja. Didukung oleh data-data dan fakta-fakta itu mudah muncul di latar belakang, sehingga pada saat di kerangka teori dan kalian menjelaskan di kerangka konsep sudah punya alasan mengapa di kerangka teori disampaikan 10 variabel tapi yang diteliti hanya 3 variabel. Nah, alasannya memilih 3 variabel itu sudah ada penjelasannya di latar belakang masalah ya. Kemarin sudah kita bahas ya masalah ya. Nah, itu munculkan di situ alasannya ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada 10 di kerangka teori ada 10 variabel yang harusnya diteliti, terus kalian menjadi konsep hanya 3 variabel yang mau diteliti, ditanya alasannya apa, ya saya cuma mau 3 aja Bu, gitu. Gak bisa, saya cuma mampunya 3 misalnya, tidak bisa. Jadi harus ada alasan ilmiah mengapa Anda hanya memilih variabel yang mau diteliti itu, sedangkan masih ada variabel-variabel lain yang memungkinkan ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Itu mengenai kerangka konsep ya. Jadi semua harus bisa diukur. Jadi kalau pada saat kalian sudah masuk ke kerangka konsep, gimana ya saya mau mengukurnya? Gitu. Misalnya kemarin kayak mahasiswa skripsi Bu yang tahun lalu, misalnya Wiwin, udah kenal ya sama Kak Wiwin, mau meneliti tentang obesitas. Maka bagaimana mengukur obesitas pada remaja putri? Bisa diukur, misalnya obesitas itu ada skala 1, skala 2, skala 3. Maka misalnya harus diukur berat badannya berapa dengan tinggi badannya. Apakah berat badan dan tinggi badannya masuk ke dalam skala 1, skala 2, atau skala 3. Itu kan berarti bisa diukur ya. Pernah dulu ada mahasiswa saya mau meneliti pengaruh minum empon-empon terhadap kesehatan. Nah, gimana tuh cara mengukurnya? Tahu empon-empon? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, Pak Jokowi sudah biasa ngomong empon-empon, kalian nggak tahu empon-empon. Apa empon-empon? Itu minum-minuman kesehatan, ada jahe, ada kunyit, gitu ya. Minuman campur-campur itu ya, rempah-rempah, nah itu terhadap kesehatan seseorang. Itu gimana ngukurnya?
Bisa nggak menurut kalian diukur? Pengaruh minuman tersebut terhadap kesehatan seseorang. Bisa nggak seorang tugas akhir yang skripsi mengukurnya? Enggak, Bu. Karena kalau kayak gitu kan harus dilihat dari jangka panjang ya, Bu. Nah, jadi agak sulit kan ya, apakah kita harus bagaimana kadar minumannya, secangkir kah, 2 cangkir kah gitu ya. Jadi agak sulit diukur gitu ya. Jadi semua untuk variabel yang bisa diteliti itu harus bisa diukur. Kalau bisa instrumen, sudah belajar instrumen belum ya? Belum ya, nanti artinya instrumen atau kuesionernya itu bisa dibikin misalnya, atau pertanyaan-pertanyaannya ada landasan teorinya ya. Nah, itu kerangka konsep. Sudah bisa membedakan dengan kerangka teori? Ini 2 pertanyaan ini berkait. Kalau kalian sudah lanjut dari kerangka teori ke kerangka konsep, itu akan menjadi pertanyaan penelitian ya pada saat ujian. Baik, Ibu Rasa, silakan, ada yang mau tanya? Ya, Bu, Fani mau tanya. Kan tadi kerangka konsep itu kita nentuin beberapa variabel dari kerangka teori. Misalnya mau ambil 3 itu aja gitu, karena sesuai dengan yang ada di lingkungan gitu. Nah, berarti kita harus studi pendahuluan dulu untuk melihatnya atau gimana? Yes, perlu studi pendahuluan dan disampaikan di latar belakang. Boleh. Selin, tolong bocor Selin, agak berisik. Selin, tolong di-unmute, agak berisik. Baik, terima kasih. Studi pendahuluan itu perlu ya, tetapi tidak harus ada. Ya, kalau fakta-fakta atau data-data yang kalian sampaikan di latar belakang sudah cukup dari jurnal penelitian, dari hasil survei nasional atau internasional, sudah menunjukkan tren masalah, maka studi pendahuluan tidak diperlukan. Tapi ada hal-hal tertentu yang memerlukan studi pendahuluan terkait dengan lokasi, misalnya kalian mau meneliti masalah yang ada di rumah sakit. Misalnya, mengapa kunjungan pasien di rumah sakit X 3 tahun terakhir menurun, sehingga kalian mau melihat apa sih, apakah ada masalah kepuasan pelayanan pada pasien atau tidak. Maka diperlukan studi pendahuluan. Studi pendahuluannya apa? Misalnya dilakukan wawancara terhadap misalnya 10 responden atau 10 pasien di rumah sakit X tersebut. Ya, nah itu jadi studi pendahuluannya. Diberikan beberapa wawancara atau pertanyaan yang terkait dengan masalah yang akan kalian teliti. Gitu. Misalnya, tadi terkait dengan perilaku seksual remaja di SMA X misalnya. Di situ kasus kehamilan tidak diinginkan atau KTD-nya kayaknya tinggi. Mengapa? Misalnya dalam 1 tahun ini ada 2 atau 3 orang yang hamil di luar nikah, ya, misalnya, dan itu menjadi kasus tersendiri di sekolah tersebut. Boleh kalian sampaikan di studi pendahuluan bahwa di SMA X ini perlu diteliti apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seksual pada remaja di SMA tersebut, karena berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan hasil studi kasus yang diberikan informasi dari sekolah, pada tahun ini ada 3 orang yang KTD. Sebelumnya belum pernah terjadi KTD tahun-tahun sebelumnya. Maka ini menjadi masalah yang perlu diangkat. Apa yang menyebabkan terjadinya KTD di sekolah tersebut? Kalian teliti apakah dari variabel pengetahuannya, apakah dari variabel informasi dari gurunya kurang tentang kesehatan reproduksi, ataukah mereka dipengaruhi juga oleh media sosial ya, seperti itu.
Jadi studi pendahuluan penting terutama terkait dengan lokasi penelitian yang akan kalian teliti ya. Diwawancara dulu misalnya 10 orang atau berapa orang sehingga ditemukan kasusnya. Misalnya dari wawancara 10 orang yang menjawab 7 semuanya masalah. Nah, berarti ini bisa menjadi pendukung untuk kalian mengangkat masalah tersebut untuk diselesaikan dalam suatu penelitian ya. Gitu. Ada lagi? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Umumnya biasanya dengan studi pendahuluan itu justru akan memudahkan kalian untuk mengangkat masalah tersebut menjadi suatu masalah penelitian ya. Itu memudahkan peneliti dengan adanya data tersebut ya. Terkait terutama dengan lokasi penelitian. Biasanya ditanya kenapa memilih lokasinya di SMA X atau mengapa menelitinya di masyarakat RW 1, RW 2, RW 3 misalnya gitu ya. Nah, itu kalian melihat fenomena itu perlu juga dilihat lagi ya. Baik, itu mengenai kerangka konsep ya. Jadi variabel-variabel yang akan kalian teliti tadi harus bisa diukur atau diamati. Udah sampai sini harus sudah paham ya. Jangan nanti kalian kerangka konsep kalian nggak paham nanti mundur lagi ke belakang oleh bimbingannya ya. Kalau kerangka konsep nggak paham nanti selanjutnya tidak paham karena selanjutnya akan bicara tentang desain itu terkait dengan kerangka konsep variabel yang kalian teliti. Terkait tadi di kerangka konsep ini juga akan dimunculkan variabel dependent dan independen ya. Ini akan munculnya di sini tadi yang Ibu sampaikan, mana variabel dependent, mana variabel independen. Nah, ini munculnya di kerangka konsep. Kalau kalian tidak paham yang mana variabel dependent, yang mana variabel independen, itu nanti tidak paham untuk menjelaskan hasil penelitian. Kalian tidak akan paham untuk menjelaskan hasil penelitian yang kalian lakukan ya. Jadi di sini kuncinya, kerangka konsep. Baik, kita masuk setelah kalian memahami kerangka konsep. Tadi silakan dicatat, Ibu kasih contoh. Misalnya tadi, di dalam kerangka konsep kalian akan mengetahui hubungan antara pengetahuan, misalnya faktor internalnya pengetahuan dan jenis kelamin dengan perilaku seksual, faktor eksternalnya misalnya informasi guru dan media sosial terhadap perilaku seksual. Nah, kalaupun misalnya ada satu atau dua, nanti munculnya di sini nih, hipotesa penelitian. Apa yang dimaksud dengan hipotesa penelitian? Jadi kalian udah paham ya, variabel dependen saya mana, variabel independen saya yang mana. Kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu yang kerangka konsep tadi coba Ibu kasih contoh, kalian catat. Jadi kerangka konsepnya adalah hubungan pengetahuan remaja dengan perilaku seksual ya. Perilaku seksual pranikah. Kerangka konsepnya adalah hubungan jadi ada dua variabel, pengetahuan remaja dengan perilaku seksual pranikah. Maka masuk ke dalam hipotesa penelitian. Kalian pegang dulu tuh variabel yang kalian miliki. Variabel dependennya udah tahu ya, pengetahuan remaja. Variabel independennya adalah perilaku seksual pranikah. Kita lihat masuk ke dalam hipotesa. Kalian sudah punya kerangka konsep bahwa kalian akan meneliti dua variabel tersebut, maka kita masuk selanjutnya ke dalam yang namanya hipotesis penelitian. Hipotesis itu berasal dari kata hupo dan tesis. Kalau hupo itu artinya sementara ya, kebenarannya sementara, dan tesis itu pernyataan. Pernyataan ya, bukan pertanyaan, tapi pernyataan.
Jadi hipotesis merupakan kesimpulan sementara penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, ini mahasiswa tuh suka ini nih. Suka takut menetapkan hipotesis. Bu, nanti kalau nggak ada hubungan bagaimana? Bu, kalau nanti ada hubungan bagaimana? Harapannya selalu ada hubungan. Padahal kita hanya melakukan kesimpulan sementara penelitian. Nah, nanti kan kita mau buktikan kebenarannya. Jadi tidak masalah apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan dari penelitian yang mau kita teliti. Jangan khawatir, yang penting adalah teorinya tepat, data-datanya tepat, fakta-faktanya ada, tren masalahnya ada. Setelah kita teliti ternyata tidak ada hubungan, itu tidak masalah ya. Kita kan mau mencari solusi ya. Nah, jadi namanya juga kesimpulan sementara ya. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Yang biasanya ditanyakan, Bu, apakah harus ada hipotesis? Ibu tanya, hubungan antara pengetahuan remaja dengan perilaku seksual pranikah tadi harus ada hipotesis atau enggak, Mayang? Mayang Sari Prihatiningrum. Perlu hipotesis nggak dari variabel dependen dan independen yang Ibu kasih contoh tadi mengenai pengetahuan remaja dan perilaku seksual? Menurut saya sih perlu, Bu. Perlu. Oke. Jainul, perlu nggak Jainul? Penelitian yang tadi perlu. Nurobia, perlu nggak? Perlu, Ibu. Perlu. Oke. Pegang ya ke jawabannya. Tidak semua penelitian harus menggunakan hipotesis ya. Nah, penelitian yang bertujuan untuk menggali data atau menjelaskan fenomena, maka tidak perlu hipotesis. Boleh ada hipotesis, boleh juga tidak ada ya, bisa saja ditinggalkan. Walaupun akan mendeskripsikan lebih dari satu variabel ya. Ini kata kuncinya di sini nih. Jadi kalau variabelnya banyak, tapi kalau hanya untuk menjelaskan fenomena, itu tidak perlu hipotesis, boleh saja. Tapi jika menganalisis hubungan, walaupun variabelnya hanya satu, harus ada hipotesis. Nih ya, Ibu kasih contoh. Yang tadi adalah hubungan antara pengetahuan remaja dengan perilaku seksual. Berapa variabelnya? Variabel dependennya berapa? Ibu tanya Jainul. Jainul, berapa variabelnya tadi? Contoh yang Ibu kasih. Contoh dependennya itu tadi pengetahuan remaja, Ibu. Ya. Variabel dependennya pengetahuan remaja. Berapa variabel berarti? Satu atau dua? Satu, Ibu. Oke, satu. Nah, menurut Jainul perlu hipotesis? Menurut Jainul perlu dibuat hipotesis? Dari contoh tadi? Perlu, Ibu. Mengapa? Mengapa perlu ada hipotesis? Tadi hanya pengetahuan remajanya saja. Karena kita akan menganalisis adanya hubungan. Kita akan menganalisis adanya hubungan. Kita akan menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Jadi cuma satu variabel. Jadi tetap harus dianalisis dengan menggunakan hipotesis penelitian. Itu kalau dengan contoh harus hipotesis. Kemudian biasanya kalau tidak perlu hipotesis tuh misalnya nih,
gambaran. Nih, kalau untuk menjelaskan fenomena, gambaran stres akademik pada siswa SD. Nah, stres akademiknya bisa kita hanya mau melihat apakah dia stres atau tidak stres. Apakah sering stres atau kadang-kadang stres. Nah, itu boleh kita hanya menjelaskan nanti misalnya sebagian besar siswa SD mengalami stres yang sedang, atau sebagian besar siswa SD mengalami stres yang tinggi selama pandemi. Itu menjelaskan fenomena, tidak perlu dihubungkan, karena hanya mau menggambarkan bagaimana sih keadaan stresnya siswa SD selama pandemi kalau pada saat daring misalnya. Nah, itu hanya mau menggali data aja kan. Jadi hanya ciri khasnya biasanya menggambarkan atau gambaran. Nah, itu menjelaskan fenomena, maka hipotesisnya tidak perlu, maka hipotesis bisa saja ditinggalkan. Tapi kalau sudah di awal kalian mau melihat apakah ada hubungan antara stres akademik dengan prestasi belajar siswa SD. Apakah ada hubungan stres akademik dengan prestasi belajar siswa SD? Maka kalau kalian mau tahu hubungannya, kalian perlu pakai hipotesis. Karena variabelnya sudah ada sebab akibat. Bagaimana sih hubungan stres akademik dengan prestasi belajar ya, gitu. Jadi ciri-cirinya adalah kalau ada kata-kata hubungan atau kata-kata pengaruh, maka itu perlu ada hipotesis ya. Nah, apa sih fungsi hipotesis? Fungsi hipotesis dalam penelitian itu yang pertama tentu saja akan mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Nah, kalian kan harus paham dulu variabel yang mau diteliti apa nih. Tadi kembali ke kerangka konsep. Variabel dependennya apa, variabel independennya apa ya. Kemudian yang kedua memberikan batasan penelitian. Ini tadi sudah di kerangka konsep ya. Kemudian kalian akan lebih fokus dan memberikan arah dalam pengumpulan data. Nah, kemudian yang keempat, dalam pengujian hipotesis. Nah, ini penting. Melalui uji statistik yang sesuai ya. Nah, kalau kalian akan menetapkan hipotesis, maka ini pakai uji statistik yang mana? Nah, ini penting ya. Jadi kalau kalian membuat hipotesis, nanti pakai uji statistiknya apa? Sudah belajar sampai uji statistik belum? Uji statistik chi-square, uji statistik tes, uji statistik macam-macam. Belum, Bu. Baik. Nah, nanti pada saat kalian melalui uji statistik ini, kalau kalian sudah belajar uji statistik ini harus paham betul-betul ya. Jangan sampai salah. Karena ini penting pada saat kalian menentukan datanya mau diolah pakai uji statistik yang mana. Misalnya tadi, Ibu kasih 2 gambaran. Yang tadi sebelumnya ada yang hanya gambaran saja nih, menjelaskan fenomena. Misalnya, gambaran stres akademik. Kalau gambaran stres akademik, kalian uji statistiknya cukup sampai yang namanya univariat. Nanti misalnya ya. Tapi kalau sudah sampai hubungan, kalian harus uji statistiknya sampai bivariat. Nah, ini kadang mahasiswa nggak ngerti. Ya. Nah, ini uji statistiknya harus sampai univariat atau bivariat nih. Misalnya ada menelitinya gambaran stres akademik. Nih ya, misalnya judulnya gambaran stres akademik. Terus ditanya, uji statistiknya pakai uji statistik apa? Univariat atau bivariat? Dijawab bivariat. Nah, kalau dijawab bivariat berarti belum paham.
Ya, nanti kalian lihat apa yang dimaksud univariat atau bivariat pada saat uji statistik harus paham ya. Penelitian kalian nanti univariat saja atau bivariat itu sekilas info aja dari Ibu. Nah, jadi penting ya pada saat kalian menentukan hipotesis itu. Kemudian ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis adalah hipotesis itu dibuat sederhana ya. Kemudian harus dalam bentuk pernyataan. Hipotesis itu harus dalam bentuk pernyataan. Kemudian berkaitan juga dengan ilmu pengetahuan, udah pasti yang akan diteliti ya. Jadi kalau menelitinya misalnya tentang perilaku seksual tadi, jangan ujuk-ujuk ke obesitas misalnya ya, nggak nyambung ya. Jadi harus berkaitan ya dengan ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Kemudian juga variabel-variabelnya harus bisa diukur tadi kata Ibu, harus bisa diukur. Misalnya mau yang obesitas tadi, mau meneliti kejadian obesitas pada remaja putri, pasti ditanya bagaimana cara mengukurnya. Maka jawabannya adalah obesitas itu terbagi menjadi 3 skala, Bu. Ada skala 1, skala 2, dan skala 3. Ada obesitas ringan, obesitas berat, atau obesitas sedang. Kemudian diukur dengan mengukur tinggi badan dan panjang dan berat badan. Kemudian diukur tinggi badan dan berat badannya berapa, kemudian digolongkan apakah Jainul ini masuk ke obesitas 1, obesitas 2, atau obesitas 3. Atau Nurubia tidak termasuk obesitas, misalnya gitu ya. Berarti kan harus bisa diukur. Itu ya, intinya itu. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis ini penting. Yang pertama adalah hipotesis nol. Hipotesis nol ini menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lain. Tadi Ibu kasih contoh, misalnya pengetahuan remaja dengan perilaku seksual. Kalau mau dibuat hipotesis nol, maka begini pernyataannya. Tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja dengan perilaku seksual pranikah. Itu kalau ditanya hipotesis nolnya apa? Itu ya, tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja dengan perilaku seksual pranikah. Itu namanya hipotesis nol. Jadi menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel yang satunya dengan yang lain itu maksudnya variabel pengetahuan dengan perilaku seksual ya. Itu rumusan yang dimaksud dengan hipotesis nol. Nah, yang kedua, ada yang namanya hipotesis alternatif. Nanti kalian juga harus bikin hipotesis alternatifnya apa? HA. Yang dimaksud dengan HA adalah menyatakan ada hubungan atau ada perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lain. Artinya kemungkinan jawaban dari hasil penelitian kalian mungkin nanti ada hubungan antara pengetahuan remaja dengan perilaku seksual. Nih, jawaban kedua nih mahasiswa tuh suka takutnya di situ. Nih, Bu, nanti tidak ada hubungan. Bu, kan saya harapannya ada hubungan. Jadi selalu harapannya penelitiannya itu ada hubungan antara variabel dependen dengan independen. Padahal kita belum tahu, namanya juga kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara nanti hasilnya kalian bisa dapatkan tidak ada hubungan atau ada hubungan ya. Nah, biasanya di antara ini bagaimana Bu bisa tahu kok ini ada hubungan, tidak ada hubungan? Nah, tergantung nanti uji statistik. Kalau kalian pakai uji statistik chi-square misalnya nanti ada yang namanya p-value. Nanti ada juga namanya kalian akan menentukan alfa. Nah, itu tadi nanti harus ada dijelaskan di biostatistik ya.
Nah, biostatistiknya udah nyampe belum tentang uji statistik? Belum ya? Belum nyampe ya? Belum, Bu. Chi-square? Belum nyampe juga? Belum, Bu. Nah, nanti kalau pada saat kalian uji statistik, misalnya pada saat menjelaskan chi-square, misalnya dosennya, itu kalian tanyakan bagaimana kalau hipotesis saya tidak ada hubungan, bagaimana nilai chi-square-nya atau nilai p-value. Nah, itu nanti kaitannya ke sini ya. Jadi hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Kalau saya jelaskan di sini nanti bisa lama ya. Intinya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kalau nanti menggunakan uji chi-square, misalnya ada nilai p-value, ada nilai alpha. Kalau nanti hasil penelitiannya p-value-nya lebih besar dari alpha, maka kesimpulan dari penelitian kalian nanti diambil yang hipotesis nol. Oh, berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seksual setelah kalian menguji statistik dengan data SPSS ya. Jadi kalian harus kenain dulu mengenai hipotesis, tapi nanti keputusannya kalian pakai yang hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang menjadi kesimpulan dari penelitian kalian itu tergantung ke dalam ujinya ini. Nah, ini dia nih, uji statistik. Nanti pada saat data SPSS itu hasilnya ada uji statistiknya itu ada satu arah, ada dua arah, ya. Misalnya nih, kalau satu arah itu kalau ada perbedaan di mana yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya begini, tadi kan pengetahuan dengan perilaku. Kalau menggunakan uji statistiknya satu arah, itu kalau ada yang lebih tinggi atau lebih baik daripada yang lain. Misalnya pengetahuan remaja kelas 9 itu lebih baik daripada pengetahuan remaja kelas 10 terhadap perilaku seksual. Ada kata-kata seperti itu, lebih baik atau lebih rendah ya. Nah, itu berarti ada perbedaan ya. Kemudian berarti respondennya ada dua, satunya kelas 9, satunya kelas 10. Mau melihat pengetahuan mana yang lebih baik, apakah pengetahuan kelas 9 atau pengetahuan kelas 10 ya. Kemudian dua arah ini adanya hubungan tanpa melihat yang satu lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, tadi tidak ada kata-kata kelas, misalnya ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Jadi hanya, Abang jangan berisik nak. Jadi hanya melihat ada hubungan nggak sih pengetahuan dengan perilaku tanpa melihat kelasnya kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 12. Nah, ini nanti kalian akan dipengaruhi, kalian harus melihat di SPSS tutel ya, dua arah. Itu ya. Jadi tapi umumnya sih mahasiswa tidak terlalu mau, biasanya rata-rata sih pakai yang dua arah ya. Dua arah, karena misalnya respondennya sama. Respondennya semuanya misalnya pakainya kelas 9 atau kelas 10, kemudian tidak melihat saya mau membandingkan mana sih pengetahuan yang lebih baik, apa pengetahuannya kelas 9 atau kelas 10. Tapi umumnya siswa selama ini banyak yang jarang menggunakan one tail karena agak repot sedikit ya. Tapi lebih banyak yang dua arah. Dua arah ini maksudnya hanya melihat aja bagaimana hubungan pengetahuan dengan perilaku. Nah, kemudian itu tadi hipotesis dalam statistik ya. Hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Umumnya juga nanti akan dipakai ke dalam penelitian tuh dua ini, nol atau alternatif. Tapi khusus untuk biasanya dibandingkan lagi nih, biasanya lebih dalam lagi nih yang ditanyakan oleh penguji jenis hipotesisnya. Hipotesis itu tadi apa? Hipotesis deskriptif atau komparatif atau asosiatif ya. Kalau deskriptif yang tadi misalnya gambaran stres akademik.
gambaran stres akademik tadi misalnya boleh dihipotesis, boleh bisa ditinggalkan ya hipotesisnya. Tapi kalau misalnya pengujinya mau minta dibuatkan hipotesanya, bagaimana caranya? Padahal dia termasuk ke dalam hanya menggambarkan fenomena. Nah, ini yang terjadi pada mahasiswi skripsi saya tahun lalu. Hanya gambaran stres akademik. Ternyata pengujinya minta dibuatkan hipotesis deskriptif. Bisa saja. Nah, hipotesis deskriptif itu apa misalnya? Jadi hipotesis deskriptif ya, misalnya tadi stres akademik itu ada dua, misalnya ada stres akademik siswa yang sedang, ada stres akademik siswa yang berat. Kalau diminta hipotesis deskriptifnya, ya maka dia bicaranya seperti ini. Siswa SD misalnya di SDN 1 lebih sering stres akademik sedang daripada stres akademik berat misalnya, atau H0-nya yang lebih ringan, misalnya sebagian besar siswa SD mengalami stres ringan. Kemudian HA-nya sebagian besar siswa SD mengalami stres akademik berat. Seperti itu saja ininya hipotesis deskriptifnya, tetapi tidak ada kata-kata hubungan. Ya, jadi kalau gambaran tadi bisa dilakukan hipotesis atau tidak, bisa saja ditinggalkan, tapi kalau diminta hipotesisnya, maka dia kembali lagi, kita mau melihat stres akademik yang seperti apa, tingkatannya apakah ringan, sedang, atau berat. Kita hanya mau melihat itu aja, berapa orang sih yang stres akademiknya ringan, berapa orang sih yang masih siswa itu stres akademiknya sedang, atau berapa orang yang stres akademiknya berat ya. Kita tidak menghubungkan dengan apa-apa, hanya mau melihat stres akademik aja, maka hipotesisnya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya hipotesis komparatif, ini tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, dia membandingkan dua sampel atau lebih, tapi ada yang berpasangan, ada yang independen. Misalnya yang berpasangan ini, misalnya kalau yang berpasangan, perbedaan rata-rata berat badan antara sebelum dan sesudah diet misalnya. Nah, yang berpasangan itu respondennya sama, misalnya Arga ini diteliti oleh Alivio, berapa rata-rata berat badannya sebelum dan sesudah diet. Jadi sebelum diet diukur, sesudah diet diukur berat badannya Arga. Itu namanya berpasangan, artinya respondennya sama. Tapi kalau misalnya itu kalau yang berpasangan, kalau yang independen, misalnya perbedaan pemberian ASI eksklusif antara ibu bekerja dengan tidak bekerja. Kalau independen berarti kan ada ibu yang bekerja, ada ibu yang tidak bekerja. Mau dilihat bagaimana mereka memberikan ASI eksklusif. Apakah ibu dengan yang bekerja atau ibu yang tidak bekerja? Beda orang kan, misalnya nih, ini Alivio nih ibu yang bekerja, tapi juga sedang memberikan ASI. Verisa ibu rumah tangga, tapi juga memberikan ASI. Maka dibandingkan nih, yang mana yang memberikan ASI eksklusifnya lebih baik, apakah Alivio atau Verisa? Nah, itu namanya hipotesis komparatif. Membandingkan tapi orang respondennya beda.
Ya, kalau yang berpasangan tadi respondennya sama, cuman yang dilihat adalah dietnya saja. Sebelum diet atau sesudah diet, orangnya sama, yang diteliti itu juga. Gitu ya. Nah, hipotesis komparatif itu seperti itu ya. Jadi ada yang berpasangan, ada yang independen ya. Nah, kalau asosiatif ini ya, ini umumnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, umumnya skripsi Anda itu adalah ini hipotesis asosiatif. Misalnya tadi hanya mau melihat hubungan antara pengetahuan remaja dengan perilaku seksual pranikah, udah titik itu aja. Jadi hanya mau melihat hubungan antara dua variabel atau lebih, atau melihat hubungan pengetahuan dan jenis kelamin, itu sudah dua variabel dengan perilaku seksual remaja. Atau mau ditambahin 3, hubungan antara pengetahuan jenis kelamin dan media sosial terhadap perilaku seksual pranikah remaja. Nah, itu berarti 3 variabel. Ya. Nah, kalau satu variabel tadi nyebutin H0-nya tuh seperti ini tadi. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seksual. Kemudian hipotesis alternatifnya apa? Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seksual. Tapi itu kalau satu variabel. Kemudian mau ditambahin lagi, mau neliti jenis kelamin, maka H0-nya 2 lagi. Yang satu tadi sudah nih pengetahuan. Kemudian H0 yang kedua adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku seksual. H0 yang ketiga, tidak ada hubungan antara media sosial dengan perilaku seksual. Jadi tergantung variabel yang kalian miliki. Mau neliti yang mana? Kalau satu ya satu H0-nya. Kalau ada 2 variabel maka H0-nya ada 2. Kalau variabelnya ada 3 maka H0-nya ada 3. Nah, umumnya kalian akan menggunakan hipotesis asosiatif aja. Hipotesis asosiatif ini hipotesisnya hipotesis H0 dan hipotesis alternatif atau HA ya. Dimana kalau H0 menyatakan tidak ada hubungan, kalau HA menyatakan ada hubungan. Baik, ada pertanyaan tentang hipotesis? Saya mau nanya Bu, harga Bu. Ya enggak, silakan enggak. Tadi kan yang Ibu bilang itu terkait hipotesis itu yang di awal tidak wajib ya Bu ya? Tergantung itunya. Kalau dia hanya fenomena. Hubungan dan gambaran itu harus dituliskan ya Bu ya? Betul. Kalau misalnya kita menganalisa gitu, berarti ada atau tidak Bu? Kalau judulnya menganalisis itu biasanya hubungan. Nih, kalau menganalisis tuh biasanya hubungan. Kayak tadi hubungan pengetahuan sama perilaku. Kadang kalian juga akan melihat pengaruh misalnya ya, pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Menganalisis itu biasanya adalah hubungan. Baik Bu, terima kasih. Soalnya tadi bingung juga gitu kalau ngambil judul analisa pakai hipotesis apa enggak gitu Bu. Ya, kalau analisa itu hipotesa berarti. Hipotesa berarti apa yang mau dianalisa? Hubungan antara X dan Y, hubungan atau antara apa dan apa. Tapi kalau tidak menganalisa itu hanya menggambarkan tuh, menggali data ini. Tidak perlu hipotesis. Nih. Kalian misalnya hanya mau gambaran protokol kesehatan atau gambaran penerapan protokol kesehatan oleh remaja oleh mahasiswa IKTJ misalnya. Kalian teliti tuh dari seluruh mahasiswa IKTJ, bagaimana sih penerapan protokol kesehatannya? Berapa orang yang patuh menggunakan masker, berapa orang yang patuh mencuci tangan, berapa orang yang menghindari kerumunan, berapa orang yang mengurangi mobilitas. Nah, itu kalian hanya mau melihat
melihat fenomena saja. Kalau misalnya 90% mahasiswa IKTJ ini menerapkan protokol kesehatan yang baik. Mengapa? Karena dilihat dari data-data. Ditanya pakai masker, semuanya menjawab yes, pakai masker. Kalau pergi-pergi atau bertemu orang pakai masker. Ditanya apakah setelah bepergian mencuci tangan? Yes, saya mencuci tangan. Apakah selalu menghindari kerumunan? Yes, saya selalu menghindari kerumunan. Jawaban mahasiswa semuanya patuh terhadap protokol kesehatan, maka itu bisa menjadi fenomena. Untuk yang ya tidak perlu hipotesis, kita hanya mau melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa IKTJ. Kita hanya mau melihat aja tuh, mau melihat gambarannya seperti apa sih yang penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa IKTJ itu boleh. Nah itu termasuk penelitian hanya untuk menggali data, menjelaskan fenomena, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa IKTJ. Itu nggak perlu hipotesis, ya. Nah itu boleh saja hipotesisnya ditinggalkan. Atau kita mau bikin hipotesis, kalau misalnya disuruh bikin hipotesisnya, maka hipotesisnya deskriptif. Ya, hipotesis deskriptif misalnya bagaimana tadi yang seperti Bu kasih contoh, kalau mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang menerapkan protokol kesehatan, maka misalnya H0-nya mahasiswa IKTJ sebagian besar menerapkan pemakaian masker 100% atau menerapkan protokol kesehatan, gitu ya. Atau hanya sebagian besar mahasiswa IKTJ tidak menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Tadi udah dilihat data-datanya. Banyak yang nggak pakai masker, banyak yang masih berkumpul, banyak bla bla bla. Jadi kelihatannya, nah itu hanya begitu aja sih. Ininya H0 sama HA-nya. Jadi tidak ada hubungan antara protokol kesehatan dengan apa gitu, nggak ada. Bisa membedakan? Ya bisa Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi bisa membedakan yang mana perlu hipotesis, yang mana tidak perlu hipotesis. Tetapi pendapat yang tidak perlu hipotesis nih, kalau ada penguji yang minta dibuatkan hipotesis, boleh, bisa dibuatkan hipotesisnya. Tapi hipotesisnya kita tidak menyebutkan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Langsung kita sebutkan apa yang menjadi kata kunci dari yang kita teliti. Misalnya tadi menerapkan protokol kesehatan atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu saja ya. Jadi tidak ada hubungan nih. Kalau misalnya mau dihubungkan, misalnya hubungan jenis kelamin dengan penerapan protokol kesehatan pada mahasiswa IKTJ. Nah, baru kita analisa tuh. Yang lebih banyak menerapkan protokol kesehatan ini jenis kelamin yang mana? Apakah mahasiswa laki-laki atau mahasiswa perempuan? Maka itu yang tadi kita dari gambaran, maka menjadi analisa hubungan karena kita tambahkan variabel jenis kelamin, hubungan antara jenis kelamin dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, maka itu perlu ada analisa hipotesis. Artinya begini, hipotesis H0-nya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan penerapan perilaku protokol kesehatan. Atau HA-nya ada hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku penerapan protokol kesehatan. Gitu ya. Jadi dicek lagi variabelnya. Paham ya, Arga? Insya Allah paham Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang hipotesis? Ibu, Ya, ini silakan. saya kan nemu skripsi ini Bu, judulnya depannya analisis faktor yang berhubungan gitu. Tapi di hipotesis dia itu HI nulisnya, itu sama aja Bu. H1 deh. H1. H1 Bu. H1, iya. Boleh pakai H0 atau pakai HA tuh biasanya diganti H1 dengan H2.
H1-nya definisi, H1-nya hipotesis nol, atau H2-nya hipotesis alternatif. Ya, ada beberapa seperti itu, tergantung referensi yang digunakan. Referensi atau buku metodologi penelitian yang digunakan. Nah, dari kalau yang ibu menggunakan lazimnya ya. Lazimnya itu lebih mudah membedakan antara hipotesis itu yaitu hipotesis nol atau dengan hipotesis HA. Jadi H0 atau HA. Nah, ini yang lazimnya digunakan itu H0 atau HA. Jadi kadang ada juga diganti H0 ini menjadi H1, yang ininya menjadi H2 gitu. Tergantung dari metodologi penelitian yang digunakan ya, atau juga panduan skripsi gitu. Atau juga pembimbingnya pakai mazhab yang mana. Tapi bisa ya, tergantung. Nah, kalian juga boleh berargumentasi dengan dosen pembimbing. Misalnya kalian sudah membuat hipotesisnya dengan menggunakan H0.2 tidak ada hubungan ini. HA ada hubungan antara ini dan ini. Terus pembimbingnya pakainya H1 atau H2. Kalian bisa berargumentasi, Bu. Saya lebih ingat atau saya lebih paham kalau dengan menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif dengan singkatan hipotesis nol atau H0 atau hipotesis alternatif atau HA. Itu kalian lebih mudah mengingat, oh kalau H0 itu tidak ada, kalau H alternatif berarti ada. Nah, itu yang biasanya pahamnya yang mana. Karena kalau pakai H1, H2 tuh mahasiswa masih bingung. Ditanya, kalau hipotesisnya tidak ada hubungan, namanya hipotesis apa di penelitian Anda? Nah, baru ditanya itu H1 apa H2 ya, gitu. Begitu, lupa. Tapi kalau H0 udah jelas, oh 0 itu kan tidak ada. Oh, A itu kan alternatif, berarti ada, gitu. Jadi dengan istilah itu, kalian bisa menyimpan memori tersendiri tanpa harus menghafal-hafal ya. Jadi bisa aja, Fani. Makasih, Bu. Baik, ada lagi yang lain? Nah, kalau pada saat bimbingan skripsi, mungkin kalian akan lama di sini, di bab kerangka konsep, bab hipotesis, dan definisi operasional. Ini yang harus kalian betul-betul dipahami. Ini adalah di bab 3 ya. Di bab 3 ini adalah kata kunci dari penelitian yang akan Anda lakukan. Kalau di kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional kalian nggak paham, artinya nggak paham itu saya mau meneliti apa, variabel penelitian saya ini apa ya, gitu. Terus ujungnya saya ini mau pakai uji statistik apa. Nah, di bab 3 ini kalian nggak paham, nih nanti sampai hasilnya udah bingung-bingung deh. Ya. Dan di sini juga nanti kalau pas ujian tuh kelihatan dikerjakan skripsinya oleh orang lain atau ngerjain sendiri. Kalau ngerjain sendiri tuh biasanya kalau ditanya bolak-balik ditanya itu kalian paham. Dari kerangka konsep ditanya definisi operasional, dibalikin lagi ke kerangka konsep, dibalikin lagi ke hipotesis, bolak-balik dosen penguji nanya dengan variabel yang sama, itu kalian masih paham. Ya, seperti saya tanya, variabel dependennya apa, variabel independennya apa, kata kuncinya itu aja kalian harus paham. Oh, saya punya penelitian, variabel saya A, B, dan C. Variabel dependennya adalah A, variabel dependennya adalah B, variabel independen adalah C. Mengapa variabel dependen bisa lebih dari satu? Kayak tadi kan bisa pengetahuan, ditambah jenis kelamin, ditambah media sosial. Nah, itu berarti variabelnya ada 3, tapi sama-sama variabel dependen. Tapi kalau independen tuh hanya satu yang menjadi akibat dari variabel dependen ya. Nanti dibolak-balik lagi oleh dosennya, H0-nya apa, A-nya apa. Kalau dihubungkan lagi dengan definisi operasional. Jadi ada benang merah antara kerangka konsep dengan hipotesis dengan definisi operasional. Apa yang Ibu harus tekankan adalah variabelnya harus konsisten.
Konsisten ya. Jangan sampai berubah-ubah istilahnya. Di kerangka konsep ngomongnya variabel pengetahuan, nanti di hipotesis bicaranya bukan pengetahuan yang keluar jenis kelamin aja, nanti di definisi operasional keluarnya media sosial. Nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di kerangka konsep variabel independennya pengetahuan, maka di hipotesis keluarnya pengetahuan, nanti di definisi operasional juga harus pengetahuan. Ya, jadi kerangka konsep ini variabelnya harus konsisten. Mahasiswa kadang juga ada satu kata itu misalnya beberapa istilah. Misalnya apa nih? Sebenarnya dia istilahnya sama, tetapi dari awal sampai akhir kadang pakai istilah A, nanti di definisi istilah B, nanti di kerangka konsep istilahnya C, tapi memang maknanya sama. Nah, sebaiknya dihindari. Kalian mau menggunakan istilah yang mana itu konsisten. Dari judul, keluarnya di tujuan, sampai nanti kerangka teori, sampai kerangka konsep, definisi operasional, hipotesis. Yang disebutkan adalah satu kata itu aja. Walaupun dia punya istilah, beberapa istilah ya. Gitu ya. Oke, itu kerangka konsep. Kita masuk ke definisi operasional. Untuk definisi operasional ini petunjuk. Nah, ini adalah petunjuk ya. Petunjuk bagaimana variabelnya diukur. Ini sudah masuk ke dalam definisi operasional. Harus punya arti, harus punya bagaimana cara ngukurnya, alat ukurnya apa yang digunakan, kemudian ukuran apa yang digunakan gitu ya. Memberikan arti ini misalnya tadi apa sih yang dimaksud dengan obesitas misalnya. Misalnya kalian mau melihat hubungan obesitas dengan kejadian perilaku seksual misalnya ya. Maka kalian mau mengukur obesitas nih variabel dependennya. Yang dimaksud dengan obesitas adalah misalnya jika berat badan dan tinggi badan lebih dari berapa kilo atau lebih dari berapa senti atau pakai kilogram berapa berat badan obesitas. Nah, itu kan ada artinya nih. Ya, jadi harus ada artinya yang dimaksud obesitas. Atau tadi pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan itu apa? Harus ada artinya. Arti ini harus bisa mengukur ya. Jadi harus bisa diukur. Jadi kalau kalian nggak bisa ngukurnya tuh makanya nanti bingung deh di definisi operasional. Jadi harus paham ya, variabel kalian itu harus bisa diukur. Harus punya cara ukur. Cara ukurnya pakai apa? Cara ukurnya misalnya kalau pengetahuan biasanya pakai skala apa? Skala Likert kah? Skala apa? Ada macam-macam skala kan? Udah belajar belum? Di statistik. Belum, Bu. Udah tahu. Tuh, kata Fani sudah. Baca lagi ya. Biasanya ini sudah disampaikan mengenai skala itu ada di statistik ya? Belum, Bu. Sebelum ini kan udah dapat statistik kan? Dan Nah, sekarang skala itu bukan sih Bu, skala kategori gitu-gitu ya Bu ya, yang ordinal gitu bukan? nah, itu ukuran. Itu tuh di sini nih nanti menyatakan ukuran. Belum. Ukuran nominal. Skala kayaknya belum deh. Itu skala kuesioner. Misalnya sering, jarang. Apalagi? Misalnya saya kasih contoh skala Likert misalnya. Skala Likert itu misalnya kalian mau melihat apakah perilaku itu sering dilakukan, kadang-kadang dilakukan, jarang dilakukan gitu ya. Nah, itu. Nanti itu namanya cara ukur. Ya, jadi menjelaskan cara ukur. Misalnya tadi obesitas. Obesitas cara ukurnya dengan apa? Dengan menggunakan skala 1 kalau dia obesitas sedang, skala 2 kalau dia obesitas berat, misalnya skala 3 kalau dia tidak obesitas. Nah, itu kalau misalnya diukur. Alat ukurnya dengan apa? Dengan alat ukurnya dengan misalnya dengan mengukur dengan alat ukur tinggi badan dan berat badan gitu.
Ya, jadi ini ada cara ukur dan alat ukur. Kemudian menyatakan ukuran. Pakai skala tadi sudah belajar kan? Skala nominal, ordinal, interval. Nah, itu baru namanya menyatakan ukuran. Nah, jadi di definisi operasional ini, kalian yang harus dipahami adalah definisinya dari variabel yang kalian akan pakai untuk diteliti, harus punya arti. Ya, apa sih yang kalian maksud dengan pengetahuan tadi? Apa sih yang dimaksud dengan perilaku seksual? Itu harus ada artinya. Bisa pakai arti dari definisi teori. Ya, pengetahuan itu misalnya apa? Tingkat wawasan seseorang tentang suatu objek. Nah, gitu ya. Apa pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi? Misalnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu apa? Misalnya tingkat wawasan seseorang tentang misalnya apa? Tentang nafzakah, tentang cara pencegahan KTD, atau apa yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Cara ukurnya apa? Cara ukurnya dengan misalnya menggunakan skala Likert, atau alat ukurnya dengan kuesioner. Ya, kemudian ukuran yang digunakan nominal, ordinal, interval, atau rasio. Ini sudah nanti akan dipelajari di biostatistik. Nah, definisi operasional dari variabel yang kalian teliti itu harus mengandung ini tadi. Arti, cara ukur, alat ukur, dan ukuran yang digunakan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang definisi operasional? Nah, definisi operasional nih suka mahasiswa terjebak di sini nih. Ya, kalian akan sering terjebak di sini. Mengapa? Pada saat kalian punya variabel pengetahuan saja, nanti ada definisinya. Apa sih definisi pengetahuan? Nah, ini biasanya definisi pengetahuannya tidak bisa mengartikannya ya. Kalau kalian tidak bisa mengartikannya dengan arti, boleh ini ada dua, boleh menggunakan teori atau menggunakan dari definisi yang disampaikan atau didefinisikan sendiri oleh peneliti. Ini boleh ya, jadi ada dua nih. Boleh kalian definisikan sendiri karena kalian pintar mendefinisikannya, atau kalian pakai teori. Misalnya menurut Otto Atmojo, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah apa? Tingkat pengetahuan terhadap suatu objek, misalnya gitu ya. Cara ukur juga, alat ukur. Alat ukur umumnya kalian akan menggunakan yang namanya kuesioner ya. Kalau yang pakai kuesioner maka jawabannya alat ukurnya kuesioner. Kemudian kalau cara ukur tadi pakai macam-macam skala dalam membuat pernyataan di kuesioner ya. Nanti kalian akan belajar membuat instrumen tuh, nanti cara ukurnya itu di situ tuh nanti terjawab pada saat membuat instrumen ya. Maka pakai skala Likert atau skala apa gitu ya, macam-macam. Kemudian kalau ukuran nih, ini juga nih suka suka terbalik-balik, nominal, interval, rasio, itu harus paham ya. Ini suka juga dikritisi oleh penguji. Kalian pengetahuan, maka pengetahuan itu variabel penelitian yang akan kalian teliti adalah pengetahuan misalnya. Pengetahuan itu masuk variabel apa? Masuk skala apa? Skala interval, rasio, apa nominal, atau satu lagi ordinal. Kalau pengetahuan masuk skala mana? Rizka? Variabel pengetahuan udah nyampe situ kan belajar biostatistiknya? Udah nyampe skala itu belum? Sudah? Ya, seingat Ibu kalau biostatistik, kalau Ibu ngajarnya dulu, itu di pertemuan pertama biostatistik.
rasio, interval, ordinal, sama nominal. Itu kalian harus memahami itu, nanti di definisi operasional akan muncul. Kalau kalian variabelnya pengetahuan, dia masuk nominal atau ordinal ukurannya, rasio atau interval ya. Kalau pengetahuan masuk skala apa? Bisa nggak Rizka jawab? Ya, Ibu kasih pilihan, nominal atau ordinal ya, antara itu aja. Ordinal kayaknya deh, Bu. Iya. Mengapa ordinal? Karena pengetahuan itu kan berbeda-beda dan ada urutannya gitu, Bu. Kenapa? Karena pengetahuan itu kan ada beberapa pengetahuan, terus dia juga ada urutannya gitu, Bu. Ya, karena dia bisa ada derajatnya ya, ada derajat tinggi, rendah, ada tingkatan ya. Oke, kalau kita mau meneliti variabel jenis kelamin, itu masuk ordinal atau nominal? Nur Robiah. Nur Robiah. Iya, Bu. Ordinal, Bu. Mengapa ordinal? Melihat beda jenis kelamin, Bu. Emang apa bedanya jenis kelamin laki sama perempuan? Itu kan hanya fisik. Emang Nurobiah mau dibedakan? Arga lebih baik dari Nurobiah karena Arga anak laki-laki sedangkan Nurobiah Nominal, Bu, nominal. Salah, Bu, maaf. Nominal. Apa? Nominal. Karena nominal. Karena kenapa jenis kelamin masuk ukurannya ukuran nominal? Ini kalau ujian skripsi setengah jam deh ditungguin oleh pengujinya. Karena cuma mau lihat perbedaan jenis kelaminnya aja, Bu. Memang kita mau lihat jenis kelamin. Yang Ibu tanya mengapa jenis kelamin itu masuk ke dalam ukuran nominal. Mengapa? Karena tidak ada tingkat. Karena seperti alasannya seperti tadi yang disampaikan oleh Rizka waktu menjawab pengetahuan. Sekarang yang Ibu tanya jenis kelamin. Dia melihat bedanya aja, Bu, nggak ada ukurannya. Nggak ada ukuran. Alpiansah, Alpin. Coba on cam dulu, Alpin. Ya, Bu. Mana? Ya, Bu. Kan cakep nih, ada on cam. Halo, Bu. Ya, Alpin, kenapa jenis kelamin? Tadi sudah tepat disebutin oleh Nurul. Kalau nggak bisa jawab waktu ujian skripsi ya, yang mau ngambil variabel jenis kelamin nih biasanya banyak nih. Variabelnya jenis kelamin, usia, pendidikan, tingkat pengetahuan. Nah, kalau udah ditanya ukuran pada saat definisi operasional, mulai galau. Nulisnya ada yang ordinal, ada yang nominal, nulis aja tapi nggak paham mengapa variabel itu kalian kelompokkan ke dalam ordinal, mengapa kalian kelompokkan ke dalam nominal, rasio atau interval ya. Ini kalau jawabannya waktu ujian nggak benar nih bisa ditungguin sejam deh oleh pengujinya. Ya, sambil makan, sambil ngobrol pengujinya ya, sampai kalian menemukan jawaban yang tepat. Ya, jadi kalau kalian sudah menentukan variabel penelitian yang akan kalian teliti, maka ilmu pengetahuan yang harus kalian miliki yang terkait dengan ukurannya masuk ke dalam apa? Apakah nominal, ordinal, rasio, atau interval? Tuh, mantepin dulu.
Ya, kalau sudah mantap nanti nggak terjebak di pertanyaan definisi operasional ya. Ini suka ditanya penguji, mengapa ini menjadi penting? Karena ini menjadi penting pada saat untuk uji statistik misalnya, atau pada saat membahas pada hasil dan pembahasan. Itu ya. Kalau kalian pengetahuan variabelnya tentu ada pengetahuan yang baik, ada pengetahuannya rendah, atau pengetahuan cukup. Nah, itu dicari nanti alasannya pada hasil dan pembahasan. Kalau jenis kelamin, misalnya karena dia termasuk ke dalam derajat yang tidak ada derajatnya, tentu kalian tidak bisa mengatakan bahwa nanti di hasil dan pembahasan jenis kelamin laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Nah, itu nggak bisa disampaikan seperti itu di pembahasan. Tetapi karena dia termasuk ke dalam ordinal ya, artinya dia tidak ada perbedaan. Termasuk juga apalagi misalnya pendidikan kan ada pendidikan tinggi, ada pendidikan yang rendah, itu juga masuk nominal atau ordinal atau rasio atau interval. Nah, itu variabel-variabel penelitian kalian harus kalian pahami agar tidak terjebak pada saat membuat definisi operasional. Ini biasanya pembimbingnya agak lebih kritis di definisi operasional, di mana variabel kalian artikan sebagai apa definisinya, kemudian bagaimana cara mengukurnya. Misalnya tadi pengetahuan cara ukurnya bagaimana? Cara ukurnya dengan misalnya tadi kalian baca lagi tuh ada cara-cara ukur untuk di kuesioner. Ada sering, ada jarang, ada macam-macam ya, tergantung variabelnya. Alat ukurnya nih, mau pakai kuesioner kah, atau pakai alat ukur hipertensi kah, atau alat ukur timbangan kah? Itu harus tahu, tergantung dari variabelnya. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Di tempat Ibu lagi azan, break 5 menit sebentar ya.